Sudah kelihatan dari sana? Sudah, oke. Jadi sambil nunggu rekan-rekan kalian, ya kita langsung saja, berkenan waktu sudah lewat. Ya, jadi seharusnya kita mulai jam 10.35, ini udah 10.50 ya. Jadi kita langsung pembelajaran, jadi untuk di semester 3 jadinya untuk kalian, ya jadi selamat untuk semua siswa, berarti kalian sekarang sudah kelas 11 ya. Nah, dalam pembelajaran di kelas 11 ini, Pak di sini ditugaskan untuk mendampingi kalian dalam pembelajaran room section atau kamar tamu. Ya, sesuai dengan jadwal. Jadi di jadwal mungkin sudah dibagikan kepada kalian, jadi kalian bisa mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan baik dari buku catatan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Ya. Nah, melihat dari pembelajaran sebelumnya, di mana room section terdapat di dalam housekeeping department, ya. Jadi di sini Pak ditugaskan untuk melanjutkan membantu kalian dalam pembelajaran lebih spesifiknya yaitu adalah room section yang terdapat di dalam housekeeping department. Ya. Nanti jika ada yang kurang jelas dalam proses pembelajaran berkenan dengan waktu juga yang sangat singkat, jadi kalian bisa menanyakan secara personal, jadi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Ya. Nah itu kalian bisa hubungi langsung ataupun boleh di chat. Dalam pembelajaran room session sebelumnya di kelas 10, jadi kalian sudah mendapatkan beberapa proses atau pembelajaran yang berkaitan dengan room session tersebut. Nah, room session atau sesi kamar, pembelajaran ini di mana sebagai seorang room attendant akan melakukan langkah-langkah dalam proses melaksanakan tugasnya. Nah, seperti yang kalian perhatikan di PowerPoint-nya, ada beberapa KD yang harus kalian pelajari dalam proses pembelajaran room session. Yang pertama itu seksi kamar atau room session, ruang lingkupnya. KD yang kedua, kalian mempelajari tentang tata cara penataan perlengkapan troli. Ini sudah dibahas secara dasar di kelas 10. Terus selanjutnya, tata cara memasuki kamar, akses ke kamar tamu. Jadi kalian nanti diharapkan bisa dan mampu melaksanakan bagaimana tata cara memasuki kamar tamu. Baik itu kamar vacant maupun kamar occupied. Kamar yang ada tamunya. Ya. Selanjutnya penataan tempat tidur, baik itu stripping dan juga making bed. KD berikutnya prosedur pembersihan dan penataan kamar mandi. Bagaimana nanti menyiapkan kamar mandi yang terdapat di kamar tamu tersebut. Selanjutnya, prosedur pembersihan dan penataan kamar tidur, dan prosedur tata cara pembersihan dan penyimpanan troli beserta perlengkapan yang digunakan. Nah, ini KD, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Kita langsung saja. Kompetensi dasar yang pertama, yang sudah kalian pelajari di sini ada kompetensi dasar room session atau seksi kamar. Di kelas 10 kan sudah diberikan ini. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kompetensi dasar yang pertama ini, jadi kita mengingat sedikit biar nanti nyambung materi yang kita pelajari, jangan sampai
nanti bingung ini pembelajarannya kok tiba-tiba sampai di sini. Ini pembelajaran apa? Ya, jadi Pak remind sedikit, mengingat sedikit apa yang kalian pelajari. Kompetensi dasar yang pertama, seksi kamar atau room session dapat mendeskripsikan seksi kamar atau room session. Jadi kalian diharapkan setelah mempelajari kompetensi dasar yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan apa itu seksi kamar. Apa sih artinya room session itu? Nah, selanjutnya yang kedua, kalian dapat menganalisis ruang lingkup seksi kamar. Seksi kamar ini apa sebenarnya? Dia berada di mana di hotel? Kenapa saya dapat pelajaran seksi kamar? Nah, ini yang kalian pelajari di kelas 10. Sehingga Pak harapkan sekarang kalian sudah paham apa itu room session atau sesi kamar tersebut. Dari pembelajaran kompetensi dasar yang pertama ini, muncul beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan room session? Nah, tentu saja ini kalian sudah paham. Oh, ini ada yang angkat tangan nih. Astiti Utari, silakan Astiti. Silakan Astiti, langsung bisa disampaikan apa sih room session ini? Udah kedengaran, Pak? Ya. Jadi room section adalah sebuah bagian atau seksi yang ada di housekeeping department yang bertanggung jawab atas kebersihan, kesiapan, kerapian, keamanan, dan kerapian kamar tamu hotel. Jadi untuk room session itu disampaikan tadi oleh Astiti Utari ya. Ini 11 sampai 9. Nomor berapa Astiti? Oke, jadi itu yang disampaikan oleh rekan kalian. Jadi Pak harapkan yang lainnya juga sudah memahami ini. Karena ini sudah dibahas di kelas 10. Jadi Pak hanya mengingatkan kembali sehingga nanti materi bisa kita lanjutkan. Ya. Selain dengan room session, ada lagi pertanyaan yang muncul. Apa yang dimaksud dengan housekeeping? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Wah, di sini semangat semua. Ini ada 20 partisipan yang angkat tangan. Silakan coba yang cowok ya, coba yang cowok satu. Siapa ini? Silakan yang cowok satu orang, siapa yang mau langsung di mute boleh? Harus ditunjuk ya. Oke, kalau gitu ini Nathan, ada Nathan ini. Yang mana ini Nathan? Ada nggak? Nggak dengar, Pak. Ya, silakan Nathan. Housekeeping adalah sebuah departemen hotel yang bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, kesiapan, dan keamanan seluruh umum hotel dan kamar tamu serta menyediakan laundry dan dry cleaning. Oke, bagus sekali. Nathan, AP berapa ini? AP7, Pak. AP7, 11 AP7. Oke. Jadi Pak nggak bisa tunjuk semuanya ya, jadi ya keaktifannya bagus sekali ini kelas 11 ya. Kita lanjut dulu. Jadi tadi diberikan atau diingatkan kembali mengenai definisi housekeeping. Jangan sampai lupa, itu dasarnya ya, karena apa? Room session ini berada di dalam housekeeping department. Berikutnya sehingga muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hotel? Silakan Agus Kurniawan. Sudah kedengaran, Pak? Ya, silakan Agus.
Jadi hotel adalah salah satu jenis akomodasi dengan mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman, dan jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial. Terima kasih, Pak. Agus, AP berapa? AP 10. AP 10. Jadi sudah bagus sekali di sini ya. Satu lagi, apa yang dimaksud dengan akomodasi? Silakan satu orang. Ernawati, silakan Ernawati. Yang mana ini Ernawati, ada nggak? Kok nggak kedengaran? Coba kalau gitu yang lainnya. Ayuliani. Silakan Ayuliani. Gimana Ayuliani, bisa? Kedengaran, Pak? Ya, silakan, sudah. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman, serta jasa lainnya. Oke, jadi AP berapa Yuliani? Kenapa, Pak? AP berapa Ayulianinya? AP 1. AP berapa ini? AP 1. Nah, kenapa kita membahas hal ini ya? Jadi kita langsung aja. Ternyata di kelas 11 kalian masih bagus sekali ya pemahaman tentang ruang lingkup room section ini sehingga bisa kita lanjutkan. Jadi di awal Pak ingin mengetahui apakah masih ingat dengan materi yang diberikan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya dapat kita ambil simpulan dari apa yang kalian sampaikan tadi, kenapa hal tersebut kita bahas, karena pembelajaran ini, room session ini dasarnya itu berada di dalam housekeeping department, karena room session itu salah satu session yang terdapat di dalam housekeeping department. Dan housekeeping department ini merupakan salah satu organisasi yang terdapat di dalam hotel, sehingga hotel dapat beroperasional dengan baik. Setelah itu hotel ini merupakan salah satu bentuk akomodasi. Ya, jadi akomodasi ini banyak sekali jenisnya. Salah satunya itu adalah hotel. Nah, selanjutnya akomodasi ini muncul karena ada kegiatan pariwisata atau tourism. Nah, itu kaitannya sehingga seperti apa yang kalian pelajari sebelumnya juga dan termasuk dari jurusan kalian diambil adalah akomodasi perhotelan. Sehingga lebih spesifik mempelajari tentang bagaimana memberikan jasa di dalam suatu hotel yang berkaitan dengan akomodasinya ya. Oke, kita lanjut sesuai dengan apa yang sudah dibahas tadi mengenai pariwisata, tourism, jenis-jenis pariwisata itu sudah kalian pelajari ya. Accommodation ya. Selanjutnya definisi daripada hotel juga sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, bisa kita lanjutkan atau bisa kita lewatkan. Termasuk definisi housekeeping. Sebelumnya ini sudah dibahas. Dan session-session yang terdapat di dalam housekeeping department. Ada room session, public area session, ada florist, laundry, health and recreation. Ya, jadi
Itu session-session yang terdapat di dalam housekeeping department. Jadi salah satunya secara spesifik dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari pada satu sessionnya, yaitu adalah room sessionnya. Di mana di sini kalian dapat memperhatikan, Pak langsung aja ke struktur organisasi yang terdapat di dalam housekeeping department. Kurang lebih nanti, jika kalian berada di dalam housekeeping department, kalian akan berada di salah satu bagian ataupun struktur organisasi yang kalian perhatikan, ya. Jadi dari eksekutif housekeeper, di sini ada asisten eksekutif housekeeper, muncul di bawahnya itu ada middle manajemennya, itu ada supervisor maupun senior, ya. Selanjutnya baru dia muncul di sini staffnya, ya. Baik itu di public area, apa sebutannya, yang ada di room session, apa sebutannya di bawahnya, baik itu ada di linen and uniform, di laundry, health and recreational, dan lain sebagainya, ya. Lebih spesifik yang terdapat di dalam room session, ya. Jadi sesuai dengan definisi tadi yang disampaikan oleh teman kalian, room session itu adalah salah satu seksi yang bertanggung jawab atas kesiapan intinya kamar tamu yang terdapat di dalam hotel. Di dalamnya pada umumnya itu ada floor supervisor sebutannya, supervisor di dalam room session, ya. Jadi dia disebut floor supervisor. Di bawahnya secara umum petugas di room session dia disebut dengan room attendant. Baik itu yang petugas wanita ataupun petugas prianya secara umum disebut dengan room attendant. Nah, lebih spesifik untuk yang pria atau yang laki-laki dia disebut dengan room boy, yang wanita disebut dengan room maid. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai seksi kamar ya atau room session. Dan ini sudah pernah dibahas mengenai sesi kamar ini. Jadi intinya seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi adalah seksi yang terdapat di dalam housekeeping department yang bertanggung jawab atas kesiapan kamar tamu yang terdapat di dalam suatu akomodasi. Di bawahnya ada room attendant seperti yang dibahas tadi. Secara menyeluruh, dilihat dari circle sequence proses room attendant ini, dapat kita perhatikan langkah-langkah kerja sebagai seorang room attendant. Ya, dari dia melakukan proses di awal sampai selesai dan melanjutkan ke tugas berikutnya. Nah, Pak mengingatkan kembali yang terpenting di sini juga apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, mungkin sudah diberikan di kelas 10 ya. Nah, kelas 10 untuk pembelajaran kamar tamu ini dibantu oleh Ibu Meli ya. Jadi di sini Pak mengingatkan sedikit di mana persiapan diri itu merupakan hal yang utama sebagai seorang petugas di hotel ya. Khususnya di bagian room session, ada 3 hal yang dapat dilaksanakan dalam persiapan tersebut, baik itu persiapan secara mental, persiapan secara fisik, dan juga penampilan, appearance-nya. Ya. Dan silakan lebih ditingkatkan lagi, berkenan apalagi kalian akan melaksanakan pembelajaran ke industri secara langsung, ya baik di hotel, restoran, dan lain sebagainya. Jadi ini modal dasar kalian nanti. Hubungan kerja antara room session dengan session lain di housekeeping department. Nah ini juga dibahas dalam kompetensi dasar yang pertama, room sessionnya, kompetensi dasar room sessionnya. Apa hubungan kerja antara room attendant dengan public area attendant? Sini silakan kalian baca-baca kembali. Pak harapkan ini sudah
kalian pahami karena seharusnya sudah dibahas. Ya, hubungan kerjasama antara room attendant dengan gardener, hubungan kerjasama room attendant dengan florist maupun session-session lain yang terdapat di dalam housekeeping department. Ya. Tidak hanya itu, kalian juga sudah mempelajari dalam kompetensi dasar yang pertama tersebut, hubungan kerja antara room session dengan session lain di luar housekeeping department maupun dengan departemen lainnya. Baik contohnya hubungan kerjasama antara room attendant dengan front office department, hubungan kerjasama antara room attendant dengan F&B department maupun departemen lainnya yang ada di dalam hotel. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari pembelajaran kompetensi dasar yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi diharapkan setelah mempelajari kompetensi dasar yang pertama tersebut, kalian dapat memahami ruang lingkup seksi kamar atau room session, dan dengan mempelajari kompetensi dasar yang pertama, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan dan menganalisis tentang seksi kamar tersebut. Jadi di sini kalian sudah diharapkan ataupun kalian harus sudah kompeten, kalian sudah paham apa itu seksi kamar, apa tugas tanggung jawab seksi kamar, maupun ruang lingkup yang terdapat di dalam seksi kamar. Jangan sampai nanti ditanya nama petugas di room session aja nggak tahu nanti ya, sebutan petugas di room session apa nggak tahu, karena ini sudah dibahas secara mendetail di kelas 10. Nah ini di awal kita mengingat dulu apa yang sudah kalian pelajari ya, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu tentang bagaimana tata cara penataan perlengkapan troli. Jadi dari kompetensi dasar yang kedua ini, tujuan pembelajaran di sini kalian diharapkan setelah mempelajari kompetensi dasar yang kedua ini, kalian sudah mampu tunjukkan ataupun melaksanakan penataan perlengkapan yang diperlukan dalam proses penanganan atau penyiapan kamar tamu. Jadi seandainya nanti kalian diminta, tolong disiapkan perlengkapan ke troli. Jadi kalian sudah bisa melakukan hal tersebut. Nggak ada lagi yang apa saja yang harus saya lengkapi di troli, di mana ditaruh di trolinya. Karena dalam pembelajaran kompetensi dasar yang kedua, secara detail sudah dibahas bagaimana nanti kalian melakukan penataan ke dalam troli tersebut. Nah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ataupun yang diharapkan agar kalian mampu melaksanakan hal tersebut, ya ada beberapa hal yang harus kalian pahami di awal sebelum melakukan penataan troli. Salah satunya itu adalah tentang room status ataupun code, ya atau kode. Kalau kita nggak paham tentang kode ini, kita nggak bisa melakukan penataan ke dalam troli. Kita nggak tahu apa status kamar tersebut. Salah satunya ada ditulis dengan kode VD. Apa VD ini? Ada yang masih ingat nggak apa VD ini? Silakan Eva Yanti ya. Ini paling cepat nih angkat tangannya. Silakan Eva Yanti. Langsung di unmute atau apa di mute ya. Silakan Eva Yanti. Nggak kedengaran. Atau ini Nikade. Silakan langsung. Kedengaran, Pak? Ya, silakan. PD itu adalah vacant dirty, yaitu kamar dalam keadaan kotor, atau DI atau dirty. Itu aja, Pak. Nikade siapa namanya? Nikade Suderiantini. AP berapa? AP 9, nomor absen 33.
33. Oke. Nah, ini yang harus kalian pahami di awal. Jadi bagus sekali ya dari Nikade Diantini tadi ya. HP9. Jadi kita harus memahami simbol-simbol yang ditulis untuk melambangkan kamar tersebut terlebih dahulu. Baru kita bisa melakukan persiapan terhadap jenis kamar tersebut. Ya, jadi ada banyak kode dalam menentukan, dalam menulis simbol kamar tersebut seperti VD, VC, VCI, VCR, occupied, ya ada dia OD, OC, COM, house use, DND, SO, ada skate, OS, double O atau out of order ya. Jadi banyak kode ini kalian pahami apa sih kepanjangannya, apa sih artinya. Ya. Sehingga nanti kalau kalian dapat kamar dengan jenis-jenis kode yang tertera di sini, kalian sudah paham. Oh, kamar ini statusnya bagaimana, perlu dibersihkan apa tidak. Ya. Sehingga kalian bisa melakukan persiapan perlengkapan ke dalam troli. Itu dia. Ya. Nah, karena tadi kita mulainya jam 10.50 ya, karena kita mundur, jadi Pak Amel waktunya lagi sedikit. Ya. Selanjutnya, hal lain yang harus kalian pahami dalam penataan perlengkapan ke dalam troli. Kalian harus paham type of room yang terdapat di dalam hotel. Ya. Jadi ada beberapa jenis type of room. Jadi Pak Amel di sini hanya beberapa saja, masih ada banyak jenis-jenis kamar lainnya ya. Nah, di sini yang Pak Amel yang paling umum, paling sering terjadi ketika sebagai seorang room attendant membersihkan kamar. Jadi kita harus memahami type of room dilihat dari type of bed-nya atau jenis tempat tidurnya. Ya. Baik itu ada single bedroom, double bedroom, twin bedroom, triple bedroom, ada king size bedroom. Jadi kita harus tahu dulu single bedroom itu yang gimana. Sehingga kita bisa menentukan jumlah perlengkapan yang harus kita bawa untuk membersihkan kamar tersebut. Contoh single bedroom dengan standar making bed 3 seat, berapa harus bawa seat? Siapa yang bisa? Silakan. Komang Tisya, silakan. Bisa diulang pertanyaan, Pak? Dengan standar 3 sheet atau duvet cover? Ya, jadi untuk single bedroom dengan standar 3 sheet-nya. Kalau dengan single room membutuhkan 3 sheet, yaitu first sheet, second sheet, dan third sheet. Ya, Komang Tisya ya. AP berapa? AP9. AP9. Oke. Jadi udah paham. Nah, ini yang harus kita ketahui, kita pahami. Jadi bagus sekali Pak, harapkan yang lainnya juga bisa mengidentifikasi seperti itu. Ya. Oh, saya sekarang dapat kamar double bedroom. Dengan standar apa dia? Seperti tadi, kalau standarnya 3 seat, berarti berapa saya harus menyiapkan seat? Apa aja jenis seat yang perlu saya siapkan? Kalau standarnya duvet, berapa saya menyiapkan seat? Apa lagi linen yang harus saya siapkan? Ini fungsi kalian memahami type of room yang ada di dalam hotel. Kalau dapat kamar triple bedroom, berapa saya harus menyiapkan perlengkapan, tidak hanya lena, seat, perlengkapan yang lain juga. Ya. Jenis kamar berdasarkan fasilitasnya. Mungkin standar room gimana? Fasilitas yang disediakan, amenitisnya berapa? Oh, kalau di superior mungkin amenitisnya lebih tambahannya. Nah, ini harus kita pahami juga. Ya. Berikutnya type of room. Di sini kita melihat bagaimana
jenis-jenis key atau kunci yang digunakan ya, karena nanti kalian juga akan membawa kunci, makanya di awal juga diperlukan persiapan baik secara fisik, mental, karena kalian dituntut pertanggungjawabannya nanti, karena kalian akan memegang kunci kamar nanti. Jadi kalian bisa akses ke kamar tanpa ada tamu di dalam kamar tersebut. Ya. Jadi ada beberapa jenis kunci di sini yang paling umum terdapat di dalam hotel. Ya. Jadi ada metal key system, ada card key system. Dilihat dari bahannya. Ya, di mana metal itu masih manual, masih dari logam, besi. Card key systemnya itu udah dalam bentuk kartu. Ya. Nah, card key system ini pada umumnya ada dua dia. Ada manual card system, ada electronic card system. Ya. Kalau manual card system itu dia kodenya secara manual. Kartu itu ada lubang-lubang khusus sehingga bisa dideteksi dari handle pintu tersebut. Kalau electronic card system ini dia sudah lebih canggih, dia ada istilahnya chipnya. Ya, harus di sistem diprogram terlebih dahulu. Nah, itu dari bahan kunci yang pada umumnya yang paling sering sih sekarang udah kebanyakan card key systemnya ya yang digunakan. Nah, selanjutnya kunci dilihat dari kegunaannya. Jadi ada beberapa jenis kunci dilihat dari kegunaannya seperti guest key itu yang digunakan oleh tamu untuk membuka kamarnya. Terus ada pass key, ini yang digunakan oleh room attendant dalam membuka kamar yang menjadi tanggung jawabnya dalam satu periode atau shift jam kerjanya. Misalnya kalian dapat 10 kamar di lantai 2, 201 sampai 210 misalnya, ya atau 211. Nah, kalian akan dapat megang kunci yang disebut dengan passkey ini. Kalian bisa mengakses atau membuka dari kamar 201 sampai 211 tersebut. Nah, itu yang disebut dengan passkey. Floor key ini dipegang oleh supervisor. Biasanya ini bisa digunakan untuk membuka kamar dalam satu lantai. Makanya dia sering disebut dengan floor key atau yang dipegang oleh floor supervisor. Itu dia. Terus master key, ini kunci yang dipegang biasanya pada middle management, yaitu seperti housekeeper, front office manager. Ya, biasanya dia bisa membuka kamar dalam satu building, bangunan. Ya, misalnya wing A ada bangunan, jadi seluruh ruangan dalam building A tersebut bisa dibuka dengan master key. Nah, grand master key ini yang paling sakti dia ya. Jadi kunci ini bisa membuka seluruh ruangan yang ada di hotel pada umumnya. Biasanya ini hanya dipegang oleh beberapa orang saja seperti general manager atau eksekutif asisten general manager saja ya. Nah, itu dilihat dari kunci yang nanti di mana kalian juga harus menyiapkan kunci, yaitu adalah passkey-nya ya. Nah, ada beberapa hal dalam pembelajaran kompetensi dasar yang kedua ini, tata cara penataan perlengkapan troli. Apa saja yang akan kalian tata ke troli? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya, ya berkenaan dengan waktu. Jadi udah lewat ya, karena tadi kita mulainya juga telat. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana kalian nanti bisa mengidentifikasi setiap siswa ya mampu menentukan perlengkapan yang ditata ke dalam troli. Dilihat dari kamar yang menjadi tanggung jawab kalian. Berapa kamar saya dapat, apa jenis kamarnya, gimana keadaan kamarnya. Jadi kalian bisa menentukan. Nanti ketika praktek, kalian diminta untuk menata troli dengan perlengkapan yang diperlukan, tidak ada yang bengong lagi. Oh, linen supplies, berapa saya perlukan, apa aja jenisnya, di mana tempatnya, itu sudah bisa kalian lakukan. Cleaning supplies, apa saja yang saya perlukan, cleaning equipment,
Guest supplies, amenities. Formulir apa saja yang harus saya bawa? Perlengkapan tambahan apa saja yang harus saya lengkapi? Nah, itu akan kita bahas kembali secara detail pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini, jadi Pak tutup dulu sampai di sini. Jika nanti ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, silakan mungkin secara personal boleh seperti nomor yang sudah Pak sampaikan tadi. Ya, jadi kita tutup dulu dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Siapa Ibu? Yang tadi mulainya jam 10.50. Ya, Bapak. Belum ketemu. Muncul. Oke, udah. Ya, minasan, konnichiwa. Oke, kita mulainya jam 11.25 ya. Oke, hari ini saya menggantikan Ngurah Subawa Sensei. Beliau berhalangan hadir, jadi untuk di kelas 11 pertemuan pertama itu saya yang akan mengajar dulu, ya. Mungkin di kelas 10 kalian sudah tahu siapa saya, jadi nggak usah perkenalan lagi. Kalian sudah tahu juga dari kelas 10 juga kita udah sering ketemu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, segini kita lanjut ke materinya. Mungkin semua sudah punya buku Sakura Jilid 2-nya untuk kelanjutan Sakura Jilid 1. Ada yang sudah punya? Belum? Oke, kalau belum, saya perlihatkan saja sepintas bukunya. Nanti kalian bisa minjem di kelas 3, di kelas 12. Ataupun di kakak kelasnya yang sudah tamat, itu kalian bisa minjam buku Sakura Jilid 2. Jadi bukunya seperti ini.
Ya, sama dia covernya, cuma kalau di kelas 10 itu covernya warna pink, kalau di kelas 11 itu covernya warna hijau. Jadi di sini warna hijau, ya. Terus di bagian bawahnya ini ada dia Sakura jilid 2 untuk kelas 11. Sudah. Jadi kalian bisa meminjam bukunya di kakak kelas yang sudah tamat ataupun kakak kelas kalian yang menjadi kelas 12 sekarang. Nah, untuk pelajaran kelas 11 di sini pembelajarannya ada sampai 40 bab ya. Dari bab 21 kita mulai dari bab 21 sampai dengan bab 40. Nah, itu buku yang ada di kelas 11, yaitu kita menggunakan buku Sakura jilid 2. Nah, sekarang kita akan belajar dulu untuk bab yang pertama di awal semester ini. Kalau di bukunya itu judulnya Uchi ni terebi ga arimasu ka? Nah, judulnya seperti itu. Di slide sudah kalian lihat. Ini bab 21, kemudian yang paling atas ini bacaannya ada di bawahnya. Ya, ini romajinya. Uchi ni terebi ga arimasu ka? Nah, yang artinya, dengerin artinya, uchi itu rumah, terebi itu televisi, arimas itu ada, dan ka yaitu pertanyaan. Apakah ada TV di rumah? Nah, itu artinya. Ya, arti dari judulnya. Apakah kalian semua di rumahnya punya TV? Ada TV? Ada. Tentunya ada, ya. Nah, biasanya rumah, berbicara tentang rumah kalian itu pasti banyak sekali ada ruangan-ruangan yang ada di rumah. Ada dapur, kemudian ada ruang tamu, kemudian ada ruang ruang makan, kemudian ada kamar tidur, dan lain sebagainya. Nah, di setiap ruangan itu pasti ada benda-benda yang biasa terdapat dalam rumah, ya kan? Ada televisi, ada kursi, ada sofa, ada tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, dalam materi kali ini kita akan mempelajari semua benda-benda yang ada di dalam rumah. Benda apa saja yang ada di dalam rumah? Dah, kita lanjut. Oke. Nah, ini ruangan-ruangan yang ada di rumah. Yang pertama ada dapur, kemudian ada ruang tamu, kemudian di sini, maaf ya, gambarnya kosong. Ini maksudnya adalah ruang kamar yang belum terdapat bendanya. Ya, oke. Lanjut, kita ke benda dulu. Nah, ini dia. Ini adalah peralatan rumah tangga atau peralatan elektronik yang umumnya ada di rumah. Kalau ini cenderungnya peralatan rumah tangga yang ada di rumah ya. Biasanya ada tempat tidur, kemudian ada sofa, ada rak buku, ada meja, kemudian ada AC, ada komputer, ada televisi, ada radio, ya. Ini benda-bendanya. Kemudian ada telepon, kemudian ada brankas kalau bagi yang punya, ya. Kemudian ada kipas angin dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke bahasa Jepangnya. Apa sih bahasa Jepangnya benda-benda yang tadi? Nah, ini dia. Dapur itu bahasa Jepangnya daidokoro. Dapur itu daidokoro. Habis itu ada ima. Ima ini
Ruang tamu. Ima artinya ruang tamu. Lanjut, ada hea. Hea itu kamar. Kemudian ada bedo. Bedo ini artinya tempat tidur. Dah? Kemudian sofa. Sofa ini tempat duduk. Ya, sofa ya sofa. Dalam bahasa Indonesia kalau sofa ya sofa dia. Kemudian ini hongdana ya. Hongdana. Maaf ya. Hongdana. Hongdana ini artinya rak buku. Setelah itu ada teburu. Teburu ini artinya meja, meja makan, ataupun meja sofa. Itu teburu. Kalau meja belajar, meja kerja nggak bisa disebut dengan teburu. Ya, teburu ini hanya dipakai untuk meja makan ataupun meja sofa. Lanjut. Nah, di sini ada eakong. Eakong. AC. AC itu eakong. Kemudian televisi, terebi. Televisi itu terebi. Setelah itu ada rajikase. Rajikase ini radio tip ya. Radio iya, tip iya. Nah, jadi satu itu. Itu disebut dengan rajikase. Kemudian selanjutnya ada komputer. Komputer ini komputer. Kalau laptop bukan komputer disebut. Ya, kalau laptop itu pasokong. Ya, kalau komputer komputer, beda dia. Setelah itu ada dengwa. Dengwa ini telepon. Telepon yang biasanya ada di kantor ataupun telepon rumah. Jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau HP, ya, mobile phone yang kalian bawa pergi kemana-mana hanya dalam genggaman, itu disebut dengan ketai dengwa. Kalau telepon itu dengwa. Kalau HP, ketai dengwa. Ya. Kemudian lanjut di sebelahnya ini kipas angin, bahasa Jepangnya senpuki. Senpuki, kipas angin. Ini gambarnya, maaf ya, gambarnya ini kita pakai aja ini reisoko. Yang penting kalian tahu maksudnya. Kulkas ya. Reisoko, kulkas. Reisoko desu ne. Nah, itu artinya kulkas. Nah, kemudian tadi saya bahas ke slide yang di awal. Ini ada teburu. Teburu ini meja sofa ataupun meja makan. Nah, tadi saya bilang kalau meja kerja dan meja belajar itu nggak bisa dipakai teburu. Bahasa Jepangnya adalah tsukue. Nah, meja kerja ataupun meja belajar itu bahasa Jepangnya tsukue. Setelah itu kita lanjutkan ke penggunaan kalimatnya menggunakan kosakata yang kalian pelajari tadi. Nah, lihat slide berikut ini. Nah, di sini ada beberapa yang saya isi kotak merah.
Ya, ini dia. Dah. Nah, pola kalimatnya itu, ini biasanya pola kalimat ini kita gunakan untuk menyatakan benda yang ada di suatu tempat. Ya, benda yang ada di suatu tempat atau ada di tempat tersebut. Bisa ya. Nah, di sini ada saya isi kotak merah, KB. KB ini maksudnya kata benda. Kata bendanya yaitu tempat. Kata benda yang diperlukan tempat pertama. Setelah itu ni. Ini bacaannya ni. Ya, lihat kursornya. Ini bacaannya ni. Setelah itu isi kata benda lagi. Kata bendanya ini adalah barang. Kata bendanya barang. Barang atau benda. Ya. Setelah itu dia diikuti oleh ga. Nih ga bacaannya. Udah? Lanjut, yang terakhir ada arimas. Tadi di awal judul saya bilang arimas itu adalah artinya ada. Contoh. Sekarang kita ke contoh. Watashi no heiani. Nah, heiani. Nah, ini dia tempat dia ya. Heiani terebi ga arimasu. Saya ulang. Watashi no heiani terebi ga arimasu. Watashi itu artinya saya. Watashi no heya itu artinya kamar saya. Heya ini artinya kamar tidur. Kamar saya, kemudian terebi, televisi. Arimas, ada. Jadi, di kamar saya ada televisi. Itu artinya. Di kamar saya ada televisi. Ya? Heya ini kamar tidur. Watashi ini saya. No ini kepemilikan. Jadi kamar ini milik saya. Jadi artinya di kamar saya. Arimas ada terebi televisi. Jadi di kamar saya ada televisi. Bisa dimengerti pola kalimat itu? Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke nah, di sini. Nah, kalian lihat dulu di sini. Latihlah kalimat berikut. Contoh. Ada contoh. Ini harusnya di slideshow ya. Tapi kalau slideshow kita suaranya jadi lambat dia, jadi nggak usah aja. Oke, nah contohnya di sini. Yang kalian perhatikan adalah bagian di sebelah kanan. Nih, watashi no heya ni terebi ga arimasu. Di kamar saya ada televisi. Nah sekarang kalian bikin contoh, yaitu daidokoro reisoko. Nah ini clue-nya. Ada daidokoro, ada reisoko. Daidokoro ini artinya dapur. Reisoko ini artinya kulkas. Kalian pergunakan pola kalimat yang di awal itu untuk membuat kalimatnya. Maka dia menjadi daidokoro ni reisoko ga arimasu. Daidokoro ni
reisoko ga arimasu. Yang artinya di dapur ada kulkas. Sudah? Lanjut. Ada ima. Ini ima. Ima itu ruang tamu. Kemudian ada eakong. Eakong ini AC. Dah? Eakong ini artinya AC. Ima ruang tamu. Eakong ini AC. Nah, jadi imani eakong ga arimasu. Imani eakong ga arimasu. Jadi artinya di kamar tamu ada AC. Itu artinya ya. Di kamar tamu ada AC. Dah? Sudah mengerti? Nah, lanjut. Kita ke contoh lagi. Latihan kalimat berikut. Nah, ini untuk percakapannya, tanya jawabnya. Yang kalian perhatikan bagian di kanan saja. Yang ini saja diperhatikan ya. Contohnya misalkan ini ada nama orang yaitu Anna. Anna ya. Anna sang no heya. Oke. Anna sang no heya. Oke. Anna sang no heya. Ada terebi. Anna sang nama orang. Heya kamar tidur. Terebi televisi. Jadi Anna sang no heya ni terebi ga arimasu ka? Anna sang no heya ni terebi ga arimasu ka? Apakah ada televisi di kamarnya saudari Anna? Nah, kalau ada, maka jawabannya hai arimasu. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, jawabannya iye arimaseng. Sudah? Jawabannya bisa dua. Kalau bendanya ada di tempat tersebut, maka jawabannya hai arimasu. Kalau bendanya tidak ada di tempat tersebut, maka jawabannya iye arimaseng. Sudah mengerti? Nah, ini percakapan. Contoh percakapan yang biasa kita tanyakan. Ya, yang menanyakan ada atau tidaknya benda di suatu tempat. Ya, segi lanjut. Nah, di sini lagi. Ini contoh yang tadi ya, contoh yang tadi. Ima senpuki daidokoro reisoko. Ima ruang tamu. Daidokoro dapur. Senpuki kipas angin. Reisoko kulkas. Jadi ada yang bertanya, imani senpuki ga arimasu ka? Imani senpuki ga arimasu ka? Apakah ada kipas angin di kamar tamu atau di ruang tamu? Kalau ada, jawab hai arimasu. Kalau tidak ada, maka jawabannya ya arimaseng. Nah, itu. Berlaku yang sama untuk kulkas dan dapur. Dah? Sudah mengerti ya?
Udah? Oke, untuk daidokoro-nya kita baca juga. Daidokoro ni reisoko ga arimasu ka? Daidokoro ni reisoko ga arimasu ka? Jawabannya, hai arimasu. Kalau tidak, jawab ie arimasen. Ada ataupun tidak. Nah, itu untuk pola yang pertama. Kalian bisa mengerti untuk pola yang pertama? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang saya mau minta, siapa yang mau buat contoh dari pola kalimat yang pertama ini? Ada yang bisa buat contoh dari pola ini? Oke, silahkan Tisha. Tisha. Ya, Komang Tisha, silahkan. Di mute ya, di mute ya. Silahkan Tisha. Di mute saja ya. Ada? Silakan. Oke. Kok tidak bisa di-mute sama anak-anak? Delay ya? Ya. Oke. Banyak banget ya ini yang mau ikut. Oke. Saya anggap semuanya bisa, nanti tenang saja, ada tugas yang akan kalian kerjakan, juga membuat contoh kalimat ya dari pola yang sudah ada, yang sudah saya ajarkan. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pola yang kedua. Nanti ada LKPD yang kalian kerjakan ya. Kita lanjut ke pola kedua. Nah, ini dia. Ini menyebutkan benda yang lebih dari satu. Ya, benda tersebut lebih dari satu ada di suatu ruangan atau suatu tempat. Nah, di sini kita baca dulu sama seperti pola sebelumnya. Ada kata bendanya tempat dulu, di mana letak posisi benda tersebut. Nah, tempatnya dulu diisi yang pertama. Habis itu kata benda satu, barang, benda, kata benda satu, kemudian isi partikel to, udah, lanjut ke kata benda dua, kemudian partikelnya ga, baru yang terakhir arimas. Nah, contohnya. Nah, contoh di sini. Perhatikan contoh bagian paling bawah. Uchi ni terebi to reisoko ga arimasu. Uchi ni terebi to
reisoko ga arimasu. Yang artinya, ini artinya saya ketikkan, di rumah ada televisi dan kulkas. Ya, terebi itu televisi, reisoko itu artinya kulkas. Nah, sekarang to ini artinya dan. Ya, karena kita menyebutkan benda yang lebih dari satu di suatu tempat. Maka kita menggunakan pola to. Nah, uji ni terebi to reisoko ga arimasu. Di rumah ada televisi dan kulkas. Sudah mengerti polanya? Sudah. Lanjut ke contoh kalimat yang dipergunakan. Nah, terebi reisoko. Nah, itu contohnya. Sengpuki dengwa. Nah, ini bisa kalian baca contohnya. Eakon rajikase. Ini juga bisa kalian baca contohnya. Misalkan kalau tempatnya itu adalah kebetulan kalian pakai rumah. Ya, watashi no uchi. Bisa. Kalau ada yang bertanya seperti ini. Misal sensei, kalau di kamar saya, bendanya ada tempat tidur, kemudian ada meja belajar, kemudian ada AC dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menyebutkan? Boleh pakai bentuk to, tapi bendanya kalian sebutkan dua saja. Karena to itu hanya menyebutkan dua benda. Dah, kalau bendanya lebih dari dua, maka kalian menggunakan pola ya nado. Itu mungkin di pelajaran ini belum dibahas ya. Belum. Kebetulan belum dibahas di bab 21. Nah, kalau bendanya lebih dari satu, lebih dari dua, maka kita menggunakan konsep ya nado. Ya, sekarang sebutkan satu benda atau dua benda saja dulu. Contohnya, yang bagian satu saya bacakan contohnya. Watashi no uchi ni terebi to reisoko ga arimasu. Watashi no uchi ni terebi to reisoko ga arimasu. Jadi di rumah saya ada televisi dan kulkas. Dibalik juga boleh. Ada televisi dan kulkas di rumah saya. Sama saja artinya. Ya. Contoh yang kedua, ini ada clue-nya sengpuki dan dengwa. Jadi tempatnya ada di rumah juga. Maka bahasa Jepangnya watashi no uchi ni senpuki to dengwa ga arimasu. Ada kipas angin dan juga telepon di rumah saya. Dah, lanjut. Eakon rajikase. Contohnya, watashi no uchi ni eakon to rajikase ga arimasu. Ada AC dan radio tip di rumah saya. Nah, itu contohnya. Sudah mengerti? Sudah? Sudah. Lanjut. Ya, kita ke bentuk pertanyaan. Gimana caranya bertanya? Kalau jawabannya ingin mengacu pada kata benda, maka pertanyaan yang kita pergunakan atau kata tanya yang kita gunakan adalah nani. Nih. Nani ini bacaannya ya. Nani itu artinya apa? Imani nani ga arimasu ka? Ini saya hilang kaca kancinya. Nani. Imani nani ga arimasu ka?
Ima. Ima ini ruang tamu. Nani ini artinya apa? Arimas ini ada. K ini pertanyaan atau kata tanya, simbol kata tanya ya. Apakah ada? Maaf, ada apakah di kamar tamu atau di kamar tamu ada benda apa? Bisa. Di kamar tamu ada benda apa? Nah, bisa bertanya seperti itu. Atau ada apakah di kamar tamu? Bisa juga, ya. Jawabannya, ini clue-nya ada sofa dan terebi. Maka jawabannya sofa to terebiga arimas. Sofa to terebiga arimas. Ada sofa dan televisi. Jadi nanti kalian bisa ganti ininya aja, tempatnya aja. Ini bisa kalian ganti. Ganti pakai bisa daidokoro, bisa uchi, bisa heya, dan lain sebagainya. Jadi ruangan yang ada di rumah kalian bisa dipakai. Ya, terus kalau menanyakan ada benda apa saja, pakai bentuk nani ga arimasu ka? Ada apa? Nah, itu. Udah? Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contohnya. Ini tempatnya daidokoro. Daidokoro itu dapur. Terus benda yang ada di sana ada sengpuki sama ada reisoko. Sengpuki itu kipas angin, reisoko itu kulkas. Dah, ketika kita bertanya, pergunakan kata nani. Daidokoro ni nani ga arimasu ka? Jawabannya senpuki to reisoko ga arimasu. Jawabannya ada kipas angin dan kulkas. Dah? Udah paham sampai di sana? Mujikang desu ne. Hayai. Waktunya cepat sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh percakapan. Kalian boleh screenshot saja. Karena sudah waktu juga, saya lewat juga 1 detik. Dah, boleh di screenshot ini contoh percakapannya sama contoh laporannya. Ini contoh melaporkan. Nah, tugas kalian di rumah, biar nggak keluar, karena sekarang ya tahu keadaan seperti ini, mending belajar saja di rumah, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Nah, lebih baik kalian mempelajari bahasa Jepang ataupun pelajaran yang lainnya yang dapat kalian manfaatkanlah di waktu senggang kalian di rumah. Dah, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ini membuat percakapan seperti contoh. Nah, ini saya sudah berikan contoh, yaitu kalian menanyakan benda-benda yang ada di rumah. Udah? Benda apa saja yang ada di rumah. Buat percakapannya seperti ini. Bisa kalian pilih yang di atas, A sama B ini. Bisa kalian pilih yang di bawah. Ya, sudah? Nah, kemudian setelah itu, setelah kalian buat percakapannya, langsung buat laporannya. Siapa yang bertanya, itu yang membuat laporan. Bukan yang menjawab. Yang bertanya yang membuat laporan. Ya, jadi laporannya seperti contoh ini. Nanti bisa kalian ganti bendanya, tempatnya bisa diganti. Dan nama orangnya bisa diganti. Tapi konsep pola sama. Sudah mengerti? Sudah. Kalau masih bingung atau tidak mengerti, nanti bisa japri saya langsung. Ya? Sudah paham ya? Sudah. Oke. Saya anggap sudah.
Ini nanti recordnya bisa kalian tonton di YouTube kalau memang belum mengerti penjelasannya. Jadi tonton sampai berkali-kali sampai kalian mengerti. Ya. Jaminasang mujikang dakara hayai desu ne. Sore made shitsumo ga nakatara warimashou. Nih, mata raishu, sampai bertemu lagi. Otsukare sama deshita. Oke, kalian bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Nggak apa-apa. Kita masih bisa bantu. Sekarang udah selesai yang terakhir yang bahasa Jepang 3. Udah selesai? Udah. Udah nggak ada lagi 3 terakhir. Nggak pernah ngambil soalnya. Iya ya, mungkin gitu ya. Nggak pernah ngambil. Kalau sudah satu diambil, aduh seneng kan? 203 ya muridnya. Iya, 203. Oh, ini kayaknya di jadwal bapaknya ya. Mungkin dia gantiin Pak Agung juga. Agung aja? Iya, lagi PPG. Lagi PPG bapaknya. Belum maju ya? Belum. Siang? Belum. Iya, masih jauh prosesnya. Oh gitu. Kalau saya kan angkatan terakhir PRT di Kabupaten Siswa. Oh iya. Oh. Iya, yang ke Surabaya tuh. Baik. Oh bebas tapi. Ya pelan-pelan. Nih, langsung pulang. Siapa ngempuk? Oh iya. Oh gigi. Iya. Yuk. Om Swastiastu, selamat siang, good afternoon everyone. Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih fokus ya. Saya hanya mengisi 35 menit saja. Ini jam berapa ya? Jam 12, lebih 7 menit ya. Jadi jam 12.35 kurang lebih akan berakhir. Baik, jadi untuk EBI service di kelas 11 ini kita akan
lebih banyak membahas tentang bar. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat minuman dan juga mempelajari tentang ilmu yang ada di bar. Ya, tapi ending daripada FB service di kelas 11 ini adalah kita akan praktek membuat minuman. Ya, nah tapi sebelum itu, sebelum kita mencapai pembuatan minuman, tentu ada teori-teori dan materi yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk yang kelas 10 kemarin, kan sekarang udah kelas 11 nih ya, ada satu materi yang masih belum sampai, yaitu pelayanan di restoran, dan saya sudah kasih tugas kemarin itu pada saat praktek untuk membuat percakapan di restoran tentang waiter dan waitress, tentang prosedur operasional restoran. Nah, itu kita akan praktekkan di akhir semester depan, berarti tahun semester ini kita masih bar, semester selanjutnya di akhir, semoga ada waktu kita akan mempraktekkan itu. Karena saya nggak bisa ngambil sekarang, karena kalau ambil sekarang nanti materi barnya tidak tersampaikan, tidak selesai 100% gitu maksudnya ya. Intinya saya ke materi bar dulu, nanti kalau ada sisa waktu kita akan ambil praktek untuk pelayanan di restorannya. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Oke, good. Nah, jadi kita akan ke bar. Nah, di sini siswa diharapkan mampu, satu, menjelaskan pengertian bar serta struktur organisasi bar. Yang kedua adalah mampu menyebutkan jenis-jenis bar. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan peralatan dan bahan pembuatan minuman di bar. Kemudian menyebutkan jenis-jenis minuman. Kemudian membuat berbagai jenis garnish dari buah-buahan, dan juga terakhir yaitu membuat berbagai jenis minuman berdasarkan metode pembuatan minuman. Nah, ini yang diharapkan bagi siswa nanti agar mampu menjelaskan pengertian bar, menyebutkan jenis-jenis bar, peralatannya, jenis-jenis minumannya, jenis garnish dari buah-buahan, dan bahkan harus bisa membuat itu. Dan terakhir adalah bisa atau mampu membuat berbagai jenis minuman, baik itu alkohol maupun non-alcoholic beverage. Nah, tapi karena kita berada di standar SMK, kita akan lebih belajar banyak tentang mocktail. Koktail juga, tapi mungkin ngambil sampel beberapa saja agar mengenal. Ya. Baik, kita akan mulai dari pengertian bar. Ya. Ada yang tahu kira-kira bar itu apa? Wah, ini banyak yang angkat tangan. I like. I'm happy. Ayo satu orang dulu, tunggu dulu ini. Harusnya di atas. Oke. Siapa ini ya? Ika. AP9. Udah kedengaran, Bu? Oke, silahkan Ika. Sudah. Ya, bar adalah tempat yang menjual minuman baik yang beralkohol maupun non-alkohol. Bar sendiri merupakan salah satu bagian dari Food and Beverage Department yang difasilitasi dengan baik untuk menyajikan berbagai macam minuman di dalam hotel. Terima kasih. Oke, good. Bagus. Very good ya. Ika benar. Ada yang punya pendapat lain? Ayu Widya Agustini, AP10. Udah kedengaran, Bu? Sudah. Silakan. Udah kedengaran? Sudah, silakan. Jadi menurut saya bar adalah tempat atau counter yang menyajikan minuman beralkohol seperti bir, wine, liqueur, dan koktail untuk diminum di tempat. Sekian dan terima kasih. Oke, betul ya, bagus sekali. Oke, cukup dulu segitu ya. Baik, tadi teman-temannya Ika sama Ayu Widya sudah menjelaskan bahwa pengertian bar itu adalah tempat menjual makanan dan minuman. Jadi betul ya. Nah, ini berdasarkan PP nomor 24 tahun 1974 yang mengatakan bahwa setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan makanan dan minuman keras dan minuman lainnya untuk diminum di tempat usahanya. Itu pengertian bar berdasarkan PP nomor 24 tahun 74.
Nah, berdasarkan ahli yaitu Verly Lamonu, ini kayaknya orang Belanda ya atau orang Prancis, tahun 2000 ia mengatakan bahwa bar adalah tempat usaha komersil di mana orang berkumpul sambil duduk bersantai menikmati alunan musik dan minuman yang dijual, terutama minuman beralkohol. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa bar itu adalah suatu usaha komersil yang bertugas menjual minuman, baik minuman beralkohol maupun tidak, di samping menjual makanan. Jadi bukan berarti hanya tempat minum aja ya, tapi tempat makanan. Cuman makanannya tidak berat. Tidak seperti yang ada di restoran. Kalau di restoran kan berat makanannya ya, dari appetizer, soup, main course, dessert. Kalau di bar nggak ada seperti itu. Cuman dia menjual snack. Ya, jadi small bite, makanan kecil, makanan ringan. Sudah. Jadi kalau kita melihat bar ini, kalau saya tidak salah ingat ya, bar itu ditemukan dari abad ke-16. Nah, jadi ada yang disebut dengan barrier. Barrier itu adalah penghalang antara pembeli dan penjual, seperti counter. Nah, itu asal mula dari kata barnya. Jadi bar itu berasal dari kata barrier. Jadi yang artinya penghalang atau counter. Nah, jadi lama-lama itu disebut, ya seiring dengan perkembangan zaman, jadi disebut dengan bar. Ya, oke, itu pengertian bar. Kalian bisa screenshot, bisa difoto juga, kalau seandainya tidak sempat untuk mencatatnya ya. Baik, saya lanjut. Jenis-jenis bar. Nah, untuk jenis-jenis bar ini, silahkan kalian nanti cari artinya apa ya. Tapi saya akan jelaskan secara umum aja. Jadi jenis bar itu jenis-jenisnya ada dua, ada public bar dan juga service bar. Yang public bar itu contohnya ada night club, ada cocktail bar, ada snack bar, ada sunken bar, ada piano, espresso, karaoke, cafe, girly bar, tavern, bogey, Japanese, portable, dan lido bar. Jadi ini mereka punya fungsi masing-masing. Public bar itu bar yang umum. Ya, jadi contohnya kalau night club itu bukanya jam 12 malam, jam 11 lah kurang lebih, artinya tengah malam. Kalau cocktail bar, mungkin dia bukanya tetap dari siang sampai malam, tapi mereka menjual aneka jenis koktail. Ya, koktail itu adalah minuman yang beralkohol yang dicampur lebih dari 2 bahan. Itu namanya koktail. Kemudian ada snack bar. Kalau snack bar mungkin dia minuman juga, baik alkohol, non alkohol, koktail, moktail dan lain sebagainya, tapi dia lebih menjual snack. Jadi makanan ringan, ya, peneman daripada minuman itu. Kemudian ada sunken bar. Kalau sunken bar itu adalah bar yang dekat dengan kolam renang. Jadi di kolam renang itu kan ada, kalau pernah kalian melihat atau kalau tidak bisa kalian searching di Google atau kalian bisa googling. Jadi snack bar itu ada di dekat kolam renang dan bahkan ada juga yang masuk di area kolam itu. Ya, tapi tidak basah-basahan sih ya. Maksudnya dekat di kolam renang. Kemudian ada piano bar, jadi kayak bar yang ada piano musiknya. Kemudian kalau espresso bar juga sama, karaoke bar juga ya lebih banyak ke live musiknya, langsung nyanyi di sana. Ada cafe, ada girly. Kalau girly bar ini ya banyak perempuannya di sana ya. Kalau tavern itu lebih menjual seperti bir khusus untuk orang-orang yang berpetualang. Kemudian ada bogey, ada Japanese bar, ada portable. Kalau portable bar itu bar yang bisa digeser-geser, pindah sini, pindah sana, seperti itu. Kemudian ada lido. Lido bar itu adalah bar yang berada di dek kapal pesiar. Biasanya disebut dengan lido. Ya. Oke. Lanjut, kita ke tata letak atau layout bar. Jadi ada bar display. Yang pertama, jadi untuk memajang minuman. Bar display itu ada di belakang. Mungkin kalian bisa lihat di slide ya. Nah, jadi di belakang counter ini itu namanya bar display. Jadi bar display ini digunakan untuk meletakkan
minuman, baik itu yang botol atau yang dipajang juga. Itu disebut bar display. Kemudian ada bar station. Kalau bar station itu adalah tempat area membuat minuman bartendernya. Ya, jadi seperti ini, ada ice chest-nya, ada waternya, ada minumannya di sini. Nah, ini disebut dengan bar station. Oke. Kemudian bar counter. Kalau bar counter itu adalah counter, ya, penghalang antara bartender dan tamunya. Jadi ini namanya counter dan saya yakin kalian sudah tahu. Kemudian ada bar lounge atau bar room. Jadi lebih ke bar yang tertutup. Karena bar itu kan ada yang outdoor, ada yang indoor. Ya, kalau bar lounge ini yang indoor. Jadi mereka minumnya itu di sebuah ruangan. Dan saya yakin kalian pasti kebayang. Ya, seperti ada di slide itu. Lanjut dulu. Kemudian bar storage. Bar storage-nya kayak gudang. Ya, jadi gudang penyimpanan minuman. Contohnya seperti yang ada di slide ini ya. Jadi ada ada tempat penyimpanan wine dengan temperatur dan suhu yang sesuai dengan minuman itu. Misalkan kalau white wine, dia harus disimpan dalam keadaan sangat dingin, kurang lebih 10 derajat Celcius. Kemudian kalau red wine, itu agak warm, agak hangat, jadi penyimpanannya kurang lebih 18 derajat Celcius. Jadi agak masih dingin, cuman tidak terlalu dingin, tidak chill. Ya. Itu tentang tata letak. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi tata letak tadi ada bar storage, bar display, kemudian bar lounge, bar counter, bar station. Oke. Lanjut dulu. Kita ke struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang ada di bar, itu dimulai dari bar manager. Ya, sorry. Pas dia. Jadi ada bar manager, sama kayak di restoran, di bar pun juga struktur organisasinya tidak lebih dari itu. Jadi ada bar manager, ada head barnya atau supervisor ya. Kemudian ada bartender, ada bar captain, ada bar waiter, waitress. Jadi selain ini ada juga yang namanya wine sommelier. Wine sommelier itu juga termasuk di struktur organisasi bar. Wine sommelier itu adalah orang yang bertugas bertanggung jawab terhadap minuman wine. Ya, baik dia red wine, white wine, champagne, sparkling, dan lain sebagainya, any kinds of wine, wine sommelier yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap penggudangan daripada wine itu, mereka juga bertugas untuk menyajikan minuman itu ke tamu. Karena ada cara atau prosedur cara kita menuangkan minuman, terutama wine. Jadi botol wine itu diperlihatkan ke tamunya. Nah di botol wine itu ada yang namanya vintage-nya, tahun berapa dipetik, diproduksi tahun berapa, apa nama anggurnya, bagaimana jenisnya, rasanya bagaimana, aromanya bagaimana, dan itu yang harus di showing up ke tamunya. Nah, jadi sebelum diminum secara langsung ataupun dibagikan ke tamu yang lain, wine itu harus ditesting terlebih dahulu. Apakah masih still good or spoil? Masih bagus atau sudah basi? Jadi harus ditesting dulu oleh hostnya. Nah, yang bertugas pouring wine itu adalah wine sommelier. Jadi saya lupa menyantumkan di sini ya. Jadi tolong dicatat lagi. Selain ada bartender dan bar captain, ada juga di sini lagi satu yaitu wine sommelier. Tulisannya sommelier. Ya, dibaca sommelier. Itu dari bahasa Prancis. Kemudian di bawahnya ada bar waiter waitress. Nah, ini yang menyajikan. Oke.
Bisa dilanjutkan ya. Kalau bar yang sederhana, yang artinya menengah, di sana ada bar supervisor, bartender, langsung ke bar waiter waitress. Itu jadi lebih singkat, ya. Dan tidak banyak staff juga. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawabnya. Nah, mungkin adik-adik bisa lihat di sana ya. Jadi bar manager itu hampir mirip dengan yang di service, yang di restoran. Jadi ada bar manager, ada manajer restorannya, ada supervisornya, kaptennya. Tugas dan tanggung jawabnya juga hampir sama, mirip-mirip. Ya, jadi kalau bar manager lebih fokus ke barnya. Bertanggung jawab atas operasional barnya, bertanggung jawab atas peningkatan keterampilan bawahannya, bertanggung jawab atas pembelian minuman serta peralatan, mengawasi pelaksanaan inventory, mengupayakan dan menjaga sistem kontrol, membuat standarisasi atau standar operasional prosedur atau SOP, kemudian menangani keluhan tamu. Kalau seandainya ada komplain, ya bar manajernya yang bertanggung jawab atas itu. Lanjut dulu. Kemudian head bartender, ini juga hampir sama dengan head waiter, bertanggung jawab atas kebersihan operasi bar pada outletnya. Kemudian bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan bawahannya, mengontrol semua persiapan yang ada di bar, mengawasi persiapan dan presentasi semua minuman, khususnya minuman campuran serta pelayanan di bar, menyambut tamu, dan bertanggung jawab atas segala administrasi pada outlet seperti inventory, persediaan minuman, dan juga membuat schedule untuk karyawan. Jadi kalau mau ngatur-ngatur jadwal, buat jadwal, schedule, jadi head bartender yang punya tanggung jawab itu. Kemudian kalau bar captain, ini mengecek semua persiapan kebersihan bar room. Kemudian menyambut tamu, mengantar tamu ke tempat duduk, mengawasi operasi pelayanan di bar, dan menerima dan juga menangani keluhan tamu. Hampir mirip ya. Kalau bartender, hampir mirip, tapi inti dari bartender ini adalah yang membuat minumannya. Menyiapkan dan membuat minuman campuran sesuai dengan pesanan. Kalau bar waiter waitress ini yang menyajikan, mengambil pesanan, taking order ya, taking order, menyerahkan bill ke tamu, dan juga membersihkan serta menata kembali meja tamu. Kalau di bar itu table setupnya tidak seperti di restoran ya. Kalau di restoran kan ada napkinnya, ada dinner knife, dinner fork, lengkap sekali. Tapi kalau di bar itu hampir tidak, ya jadi cuman ada ashtray, tidak begitu banyak. Karena makanan juga kita tidak terlalu menyediakan. Paling cuman snack kayak potato chips atau small bite lainnya. Kayak kanape, makanan itu kecil-kecil bentuknya. Oke, syarat-syarat bartender. Hampir mirip juga dengan yang ada di restoran ya. Jadi seorang waitress. Jadi kalau kita bekerja di hospitality, kita harus punya 3 kemampuan. Ya, yang pertama namanya pengetahuan, sudah pasti, atau knowledge. Yang kedua itu adalah keterampilan atau skill. Dan yang terakhir adalah sikap dan penampilan atau attitude. Jadi kalau kita sudah punya knowledge, kita punya skill, kita sudah punya attitude, dan kemanapun kalian melamar pekerjaan, kalau memang ketiga-tiga ini kualitasnya bagus, saya yakin pasti diterima. Ya. Nah, kita ke peralatan bar. Oke. Jadi di bar sama di restoran alatnya berbeda, tidak sama. Ya, kalau di bar yang sering kita gunakan itu adalah gelas. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis gelas. Satu jenis-jenis gelas dan juga fungsinya. Misalkan kalau mau minum air, kalian pasti ngambil water goblet. Kalau kalian mau buat minuman pina colada, gelas yang kalian ambil adalah apa? Poco grande. Misalkan kalau kalian mau buat margarita, klasik margarita, ya gelas yang kalian ambil adalah margarita gelas. Jadi jenis gelas itu menentukan juga jenis minumannya. Ya, jenis minumannya juga menentukan gelasnya. Jadi hampir mirip. Sehingga jangan ngambil, mau minum air putih, kalian ngambilnya margarita gelas. Nah itu nyaplir sekali ya, tidak cocok.
Nah, jadi sebelum saya memperkenalkan peralatan itu, kita harus tahu dulu jenis peralatan yang ada di bar. Kalau di restoran kan saya kasih waktu itu ada furniture, ada cutlery atau silverware, glassware, linen, kemudian apalagi chinaware, table accessories, dan lain sebagainya. Kalau di bar, itu cukup ada 4 aja. Jadi yang pertama itu namanya install equipment, yang kedua namanya bar hand tools, yang ketiga adalah glassware, dan yang keempat itu adalah other equipment, peralatan yang lainnya. Nah, apa itu install equipment? Install equipment itu adalah peralatan yang besar. Ya, jadi peralatan yang besar yang sulit digeser-geser, yang sulit kita pindah-pindahkan. Kalau di kitchen itu mungkin ada namanya kitchen equipment. Ya, jadi alat yang susah kita geser-geser, yang besar-besar. Sedangkan kalau bar hand tools, kalau di bar itu contohnya alat kecil yang bisa kita pegang, kita operasikan dengan tangan. Kemudian kita gampang kita geser-geser, kayak contohnya kayak sendok, itu kan kecil ya. Nah, kalau di kitchen mungkin kitchen utensil. Jadi alat-alat yang kecil-kecil. Kemudian yang nomor 3 itu ada glassware. Nah, kalau glassware ini sama kayak di restoran, jadi ada 2 jenis, ada steam dan unsteam. Kalau steam glass itu gelas yang ada tangkainya, kalau unsteam itu gelas yang tidak ada tangkainya, jadi short glass ya. Dan yang nomor 4 itu adalah other equipment, peralatan lain-lainnya. Peralatan lain-lain ya. Selain daripada install equipment, bar hand tools, dan glassware. Oke. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah install equipment. Jadi saya sudah bilang tadi, install equipment itu adalah alat yang besar, yang sulit kita geser-geser. Nah, jadi contohnya di sini ada well dengan ice chest. Ice chest, jadi tempat es. Ini tempatnya ada di bar station. Ya, jadi seperti tata layout tadi, itu ada bar display yang ada di belakang, bar station yang ada di area bar, kemudian ada bar counter dan storage. Nah, itu tata layoutnya. Kalau ice chest ini adanya di bar station. Ya. Oke, saya lanjut. Glass chiller. Glass chiller ini adalah pendingin gelas. Jadi begini, kalau biasanya kita membuat minuman itu berdasarkan apa namanya minuman itu sendiri. Jadi gelasnya itu didinginkan dulu, baru kita disajikan. Contohnya kayak bir ya. Kalau kita minum bir, kalau biasanya umum-umum saya lihat di lingkungan saya, kalau orang minum bir itu mereka cuma tidak didinginkan dulu gelasnya, jadi tinggal minum aja. Padahal ada standarnya. Kalau kita mau minum bir itu di chiller dulu, ditaruh di chiller dulu gelasnya. Kalau sudah mengembun, sudah dingin, baru kita sajikan birnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi pendingin, ya. Lebih banyak yang menggunakan model seperti ini. Jadi semua gelas dimasukkan ke sini, jadi ketika ada orderan, tinggal diambil aja. Oke, namanya glass chiller, pendingin gelas. Sink, ada yang tahu sink itu apa? Ada yang tahu? Ya, Sudi Ariantini. Sink itu apa? Menurut saya, sink itu adalah tempat mencuci piring. Tempat mencuci piring. Oke, good. Ya. Thank you. Kalau Saras Nataliani? Sink itu untuk, sama jawabannya, sinknya itu untuk tempat untuk mencuci piring maupun gelas. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, sudah benar ya. Jadi, sink itu adalah tempat untuk mencuci peralatan, ya, baik itu kalau piring sih kalau di bar hampir nggak ada ya, ada cuman kayak saucer ya, bukan plate besar, kayak bukan dinner plate yang seperti itu, cuman dia ada kayak saucer, tatakan piring
lepekan. Nah, seperti itu ada. Cuman lebih tepat kalau di bar itu adalah tempat mencuci gelas dan peralatan lainnya. Ya, yang besar-besar contohnya kayak bar spoon, kemudian release fork, kemudian jigger dan lain sebagainya. Jadi lebih alat mencuci peralatan bar. Oke, good. Sudi Arianti. Kemudian ada ice crusher. Ada yang tahu kira-kira ice crusher dari bahasanya ice crusher, crush. Siapa ini ya? Ayu Widya Agustini. Silakan Ayu. Kira-kira ice crusher ini apa? Alat penghancur es batu. Good, benar ya. Jadi alat penghancur es batu, benar. Thank you. Ini seperti ini. Jadi ice-nya dimasukkan ke sini kayak buat es serut ya. Tapi sekarang itu sudah banyak supplier es. Sudah banyak yang jual es serut namanya crush ice atau ice crush ya. Tapi kalau seandainya kita punya terlalu banyak es batu atau ice cube, kita punya alatnya atau ice crusher ini juga bisa dipakai. Ya. Oke, good. Kita punya di sekolah ada, nanti kalau seandainya sudah ada waktu kita praktek, nanti akan saya showing yang mana namanya ice crusher. Lanjut dulu. Ice maker. Ice maker itu adalah tempat membuat es. Jadi air dimasukkan ke dalam sini, nanti yang keluar itu adalah es batu. Kalau di bar-bar yang kecil, di hotel-hotel kecil maupun restoran kecil, dia tidak menyediakan ice maker. Jadi lebih di hotel-hotel besar yang berbintang 5, mereka pasti menyediakan ice crusher. Seperti ini. Ice maker, itu maksudnya. Kemudian ada draft beer unit. Kalau draft beer ini adalah kayak tangki. Jadi di dalam tangki itu dikasih bir. Ditutup, kemudian nanti tinggal dikiret-kiret aja di sini kayak keran ya. Nah, seperti itu, draft beer. Kemudian ada refrigerator, ada blender, ada coffee maker. Ada refrigerator, ada blender. Blender dan coffee maker. Nah, seperti ini. Kita punya mesin kopi yang seperti ini juga. Biasanya kita prakteknya ada juga yang membuat kopi. Ya. Oke, jadi itu saja saya rasa hari ini. Sebelum saya akhiri, saya minta satu orang untuk mereview apa yang kita pelajari hari ini. Bisa kalian bantu saya kira-kira apa saja yang kita pelajari di pertemuan pertama ini? Astiti Utari, silahkan. Udah kedengaran, Bu? Ya, sudah. Jadi saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan dari tadi. Yang pertama tentang bar, yaitu bagian dari food and beverage service yang menyediakan layanan minuman, koktail maupun mocktail. Selanjutnya sudah dijelaskan jenis-jenis bar, ada 2 yaitu public bar dan service bar. Dan selanjutnya sudah dijelaskan organisasi bar secara besar dan secara kecil. Selanjutnya juga sudah dijelaskan tugas dan tanggung jawab seperti tugas manajer, waiter atau waitress, dan selanjutnya juga sudah dijelaskan syarat-syarat menjadi seorang bartender seperti skill, knowledge, dan attitude. Itu aja, Bu. Oke, thank you, very good. Cukup ya? Saya rasa cukup. Minggu depan kita akan, maksudnya di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bar hand tools. Dan juga sebelum kita mulai materinya, seperti biasa, pasti akan ada review. Jadi silakan pelajari catatan-catatannya dan juga pelajari materi yang akan kita bahas selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you.